Next, diingatin di awal ya. Saya udah asik ngomong. Ya, karena saya izinkan lah Anda merekam, cuma mohon maaf saya sendiri tidak berkenan untuk merekam gitu, supaya tidak mengganggu saya juga. Tapi Anda mau merekam silakan ya. Tapi karena kita menggunakan Zoom-nya kampus, saya pun harus melakukan klaim host terlebih dahulu, baru bisa memberikan co-host kepada hak kepada Anda ya dalam bentuk co-host. Saya persilakan ya, dan tolong ingatkan saya ya. Saya kadang kalau sudah fokus itu saya udah nggak ingat yang hal-hal seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya sudah coba berikan gambaran gitu ya tentang hubungan materi pertama lah saya sebutnya ya, karena saya nyebut chapter 1 itu maksudnya bagian pertama dari materi kita, bukan chapter bab ya. Kemudian bagian berikutnya, dan sekarang di bagian yang ketiga kita akan bicara tentang dilutive securities. Saya lupa di kelas ini atau kelas satunya itu juga sempat menanyakan bagaimana kalau ada satu kondisi yang mengakibatkan saham menjadi terdegradasi misalkan. Nah, itu dibahas di chapter ini. Jadi Anda chapter ini dibagi menjadi 2 ya, dan materinya sudah untuk yang PPT, tapi saya PDF-kan di sana ya supaya tidak mengubah font-fontnya. Sekali lagi kalau Anda butuh PPT PPT dan bukan PDF juga bisa saya berikan gitu. Jadi di LMS sudah saya masukkan kemarin kalau saya tidak salah, karena baru selesai saya translasi itu ya, karena saya nggak bisa mentranslasi tiap saat gitu ya. Jadi begitu saya punya waktu longgar baru saya coba translasikan, saya translate, saya terjemahkan lah begitu dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah dipahami, meskipun ada beberapa yang kata tersebut agak susah untuk saya terjemahkan lah bahasa secara bebas gitu ya. Jadi baru nanti ketika saya punya waktu kosong itulah baru saya kerjakan, dan baru selesai hari Minggu seingat saya, karena memang pekerjaan sampai hari masih cukup padat. Sudah saya pisah gitu. Jadi saya mencoba menerjemahkan satu chapter itu dan kemudian saya pisahkan mana yang dibahas hari ini dan mana yang akan dibahas di minggu berikutnya. Ya, selanjutnya masih ada satu chapter yang harus saya translasikan juga tuh. Nah, chapter yang berikutnya saya mungkin baru 2-3 lembar yang saya translasikan dari 100 sekian lembar itu ya, tentang investment, ya, investasi. Nah, itu kebalikan dari yang kita bahas. Jadi akuntansi itu menarik ya. Jadi akuntansi itu lebih cenderung senang membahas financing dulu baru kemudian investment. Kalau manajemen keuangan itu membahasnya investment dulu baru financing. Ya, memang punya dua cara berpikir yang berbeda. Kalau manajemen keuangan, kenapa kok membahasnya investasi dulu baru financing? Karena di manajemen keuangan itu mereka mengasumsikan bahwa perusahaan punya uang banyak, maka kalau punya uang banyak ya lakukan kegiatan investasi. Kemudian financing itu kalau perusahaan nggak punya duit gitu ya dan butuh duit, maka financing itu di belakang. Kalau di manajemen keuangan, nah, akuntansi dibalik. Ya. Itu nanti juga menurut bisa saya selesaikan, dan kalau saya lihat RPS-nya investment pun dibagi menjadi 2 kali pertemuan ya, sehingga secara total sebenarnya hanya ada 4 chapter ya untuk pelaksanaan ujian tengah semester nanti. Nah, baik, di materi ini saya mau berikan gambar singkat, setelah itu silakan Anda bertanya karena saya berharap Anda sudah baca bukunya ya. Jadi di dilutive sekuritas, dilutif itu artinya mengurangi atau menurunkan sesuatu yang bisa mengurangi atau menurunkan sesuatu yang lain. Jadi biasanya disebut dengan terdilusi. Dulu susah sekali menerjemahkan dilutif ini ya. Ini mau diterjemahkan apa nih dalam bahasa Indonesia? Sehingga ya dulu saya nyebutnya ya dilutif tapi pakai bahasa Inggris ya, dilutif, DLLUTIVE begitu. Dan sekarang ini di PSAK itu sudah diserap juga, ya sudah dilutif saja. Jadi DILITIF gitu ya. Tapi untuk nanti khusus saham disebutnya dengan dilusian. Dilusian itu artinya yang bisa mendilutif saham. Ya, jadi ada 2 kata ya, dilutif dan dilusian. Nah, dilutif securities ini adalah sekuritas
Sekuritas itu apa? Sekuritas itu ya instrumen keuangan. Manajemen keuangan menyebutnya dengan istilah instrumen keuangan atau financial instrument. Apa saja yang barusan kita bahas, ya saham, obligasi, itu namanya sekuritas, ya, atau ada yang nyebutnya dengan efek. Itulah mengapa kita sebutnya bursa efek, gitu ya. Harusnya itu bursa sekuritas. Kenapa menggunakan kata efek? Ya karena efek ini bahasa Belanda dan kita sudah menggunakan itu cukup lama. Kalau Anda pelajari di manajemen keuangan, saya nggak tahu kan dosen Anda berikan yang slide saya berikan atau tidak, saya tidak tahu sekali lagi. Di slide yang saya buat itu saya sisipkan sejarah perkembangan bursa efek di Indonesia. Itu saya ambil dari situsnya Bursa Efek ya. Di sana disebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia itu sudah ada sejak zaman Belanda 1912 kalau saya tidak salah ingat, jadi ketika Perang Dunia Pertama. Nah, karena memang Belanda menggunakan istilah efek untuk saham, obligasi, begitu ya, maka bursanya disebut dengan bursa efek. Sampai hari ini ya, kita sebutnya Bursa Efek Indonesia. Jadi kita tidak meninggalkan kata efek. Tapi efek itu bukan impact ya, jadi bukan dampak. Takutnya Anda mengira efek itu adalah effect ya, atau dampak dari sesuatu, bukan. Jadi efek itu bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya adalah sekuritas atau security. Nah, jadi dilutive security ini adalah saham atau obligasi atau instrumen keuangan lainnya yang berdampak penurunan terhadap terhadap saham. Ya. Khususnya nanti karena kita mau membahas tentang EPS itu earning per share, atau saya terjemahkan dengan laba per saham. Ya, jadi karena terkait dengan laba per saham tadi, maka dilutif tadi adalah mendilusi IPS-nya. Karena memang kalau ke sahamnya tidak akan terdilusi sahamnya. Jadi saham tidak akan terdilusi karena adanya sekuritas-sekuritas dilusian. Nah, disebutnya begitu, sekuritas dilusian. Tetapi yang terdilusi adalah ketika perusahaan harus menghitung laba per lembar sahamnya. Sehingga sebenarnya dengan kata lain chapter yang sekarang ini, chapter berapa ya, 15 atau 16 ini ya, adalah chapter yang membahas bagaimana menghitung laba per saham. Harusnya begitu judulnya, judul chapter ini, tapi pembuat buku menyebutnya dengan dilutive securities karena dia mau ngasih gambaran secara keseluruhan. Nah, apa saja dilutive securities ini selain obligasi dan saham, khususnya saham preferen ya. Nah, saham biasa tidak, justru yang mendilusinya ke saham biasa soalnya. Di obligasi itu yang bisa mendilusi adalah jenis-jenis obligasi tertentu. Di antaranya adalah obligasi yang convertible atau di PSAK nyebutnya konversi gitu ya. Ya, obligasi konversi atau convertible bonds adalah obligasi yang bisa dikonvert, diubah ke saham biasanya. Sahamnya saham biasa. Jadi pemilik atau pemegang convertible bond ini bisa menggunakan haknya. Jadi atau diberikan hak ya. Mereka diberikan hak untuk bisa mengkonversi pada waktu-waktu tertentu selama masa obligasi tersebut sampai dengan saat jatuh tempo. Jadi paling akhir itu di saat jatuh tempo. Nah, hak ini boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh pemegang saham, terserah. Pemegang obligasi. Si pemegang obligasi ini kira-kira lebih suka megang obligasi, gitu, surat utang, ataukah memegang saham. Kalau dia lebih cenderung senang memegang obligasi, karena obligasi itu kan mendapat pembayaran tetap ya, tiap bulan, tiap semester, atau tiap tahun dalam bentuk bunga, ya maka mungkin dia tidak akan melaksanakan hak konversinya. Tetapi kalau ada pemegang convertible bonds yang dia lebih suka saham nih, kenapa? Karena saham itu kan kepemilikan. Ya maka dia silakan melakukan konversi. Nah, konversi ini tadi sudah saya sampaikan adalah hak untuk mengubah bonds menjadi saham dan nanti ada penghitungan harganya. Nah, bicara akuntansi sekarang ya. Pada saat mengkonversi itu nanti ada perhitungannya. Yaitu pada harga saham berapa tuh gitu loh. Biasanya itu sudah ditetapkan pada saat convertible bond itu diperjualbelikan ya, atau dijual oleh perusahaan, dibeli oleh investor. Contoh ya, misalkan begini, saya investor, Anda pemilik perusahaan, Anda menerbitkan obligasi, saya beli nih.
Obligasinya convertible. Anda bilang ke saya, Pak Kuat, saya mau jual obligasi convertible. Convertible-nya gimana? Ya pasti bukan, jawabannya jangan convertible ke saham biasa, Pak. Itu orang sudah tahu pasti ya, karena nggak mungkin ke saham yang lain. Jadi maksudnya convertible-nya gimana? Ya convertible-nya Bapak boleh mengkonversi satu lembar obligasi dengan 100 lembar saham atau satu lot. Dengan harganya ditetapkan hari ini dengan harga hanya katakanlah 5.000 per lembar, Pak. Nah, maka saya akan tanya, memang harga saham Anda berapa gitu. Anda bilang harga saham kami ya saat ini sih fluktuasi Pak antara 4.000 sampai 6.000. Jadi kalau Bapak ingin melaksanakan, Bapak diberikan hak untuk membeli 5.000, nanti siapa tahu Pak saham kita di atas 5.000, Bapak kan bisa beli itu Pak, Bapak dengan harga yang murah loh Pak, kira-kira begitu. Ya kalau saya tertarik, saya beli convertible bond Anda. Dan kemudian saya lihat pergerakan saham Anda. Misalkan nih baru 1 bulan obligasi saya beli, saham Anda melejit gitu. Ya, dari tadinya 4.000 tiba-tiba jadi 10.000. Karena saya tahu saya punya hak membeli saham Anda hanya dengan harga 5.000, maka saya eksekusi hak saya. Saya bilang, Mas, Mbak, saya ini ya konversi obligasinya nih. Loh Pak, baru 1 bulan, nggak apa-apa lah. Saya pengen saham Anda tuh, saham Anda lagi bagus. Maka saya akan diperkenankan membeli saham Anda hanya dengan harga 5.000 sesuai perjanjian, meskipun harga pasarnya 10.000. Nah, di sini problem akuntansinya. Akuntansi terus nyatatnya gimana tuh, gitu loh. Nah, itu contoh ya, konsep di dalam convertible bond. Nah, kemudian saham pun ada yang bersifat convertible, yaitu saham preferen. Di chapter sebelumnya kan sudah dibahas ya bedanya saham biasa dengan saham preferen dan termasuk saham treasury ya, maaf tadi saya kelupaan, termasuk saham treasury. Nah, saham preferen ini adalah jenis saham yang sudah saya sampaikan, jenis saham yang tidak jelas jenis kelaminnya. Karena saham preferen ini memiliki ciri-ciri sebagai surat utang dan dia juga memiliki ciri-ciri sebagai ekuitas. Tetapi akuntansi mengklasifikasikan saham preferen karena namanya saham gitu ya, maka diklasifikasikan ke dalam ekuitas. Nah, saham preferen ada yang bersifat convertible, jadi mirip seperti bonds. Pemegang saham preferen diberikan hak untuk mengkonversi ke saham biasa. Tentu saja tujuannya adalah supaya dia punya hak-hak yang melekat pada saham biasa. Karena Anda tahu saham biasa dengan saham preferen haknya berbeda ya, khususnya yang paling utama itu adalah hak suara, voting right. Karena saham preferen itu tidak memiliki hak suara. Jadi kalau Anda diundang di RUPS perusahaan, Anda adalah pemegang saham preferen ya Anda cuma numpang makan doang sebenarnya ke sana ya, karena RUPS itu pasti ada makan-makannya tuh. Jadi Anda datang ya sebagai tamu kehormatan, tapi Anda cuma duduk manis mendengarkan, terus ada suguhan macam-macam gitu. Ketika ada pengumuman dividen, nah mungkin itu yang Anda harapkan. Tapi Anda nggak punya suara tuh untuk menentukan pembayaran dividennya berapa, apakah dibayar atau tidak. Ya. Kemudian termasuk pemilihan dewan direksi yang baru misalkan. Ya juga Anda nggak punya hak sama sekali gitu. Ya Anda duduk manis saja lah mendengarkan sidang tanda kutip ya atau rapat yang sedang terjadi. Berbeda dengan kalau Anda pemegang saham biasa, Anda punya voting right. Anda punya hak untuk melakukan vote ya, ikut dalam menentukan kebijakan perusahaan. Nah, itu saham preferen yang convertible. Prinsipnya sama seperti bonds, tidak berbeda. Nah, kemudian ada sekuritas yang lain ya yang bisa juga mendilusi laba per saham. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan ada option atau stock option atau share option lengkapnya ya, tapi biasa disebut dengan option saja. Jadi yang disebut dengan option adalah kesempatan, opsi. Opsi itu artinya pilihan. Jadi sebuah kesempatan atau pilihan yang diberikan kepada para pemegang opsi ini untuk bisa membeli saham pada harga tertentu. Sama tuh seperti tadi kayak convertible. Hari ini Anda beli stock option, tapi stock option itu bukan saham ya. Jadi stock option ini baru hak saja. Jadi Anda beli stock option. Di sana disebutkan bahwa Anda bisa membeli saham PTX dengan harga 1.000 per lembar. Harga pasar saham saat ini adalah 1.200 misalkan. Sorry, harus lebih rendah ya, karena kalau lebih tinggi pasti langsung dieksekusi. 900 gitu. Nah, maka ketika Anda punya hak untuk membeli saham hanya dengan harga 1.000, ya Anda tunggu hingga sahamnya di atas 1.000 gitu.
Jadi ketika sahamnya sudah sampai katakanlah di atas 1.000 entah berapa, maka Anda eksekusi hak Anda karena Anda hanya berhak Anda memiliki hak untuk membeli saham hanya dengan harga 1.000 meskipun harga pasarnya berapapun di atas 1.000 gitu. Tapi kalau misalkan Anda dikasih hak opsi selama 1 tahun dengan opsi tadi membeli saham 1.000. Ternyata dalam 1 tahun itu saham perusahaan tadi di bawah 1.000 terus, ya Anda nggak usah eksekusi. Berarti hak Anda hilang, di situ Anda rugi. Nah itulah investor ya, investor bisa untung bisa rugi. Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi investor, pengennya untung doang, nggak ada kerugiannya, jangan jadi investor. Karena setiap investasi itu pasti mengandung sebuah risiko. Meskipun nanti Anda akan tahu ada beberapa sekuritas atau instrumen keuangan yang beresiko rendah, bahkan resikonya 0, yaitu diajarkan di manajemen keuangan. Nah, kemudian ada stock right. Nah, opsi dengan right itu hampir sama sebenarnya, ya. Sama dia sebangun sebenarnya antara option dengan right. Hanya bedanya kalau stock right ini biasanya melekat pada para pemegang saham lama. Kalau opsi ini bisa diperjualbelikan. Sementara right ini bisa diperjualbelikan, tapi umumnya di antara para pemegang saham. Jadi pada saat Anda menjadi pemegang saham, kadang-kadang Anda juga dikasih right, ya sebenarnya stock atau share right, yaitu hak untuk membeli dengan harga tertentu. Kalau option itu terpisah tadi ya. Nah kemudian ada juga warrant. Jadi ada banyak nama itu. Warrant itu ya mirip juga. Jadi sebenarnya antara option, warrant dengan right itu boleh dibilang satu farm lah, satu family itu ya, satu keluarga dia. Hanya ketentuan-ketentuannya saja yang berbeda. Nah, jadi stock option, stock right, stock warrant ini yang nanti akan kalau dieksekusi dia akan mendilusi laba bersaham. Itu kurang lebih gambaran di chapter ini di pertemuan hari ini karena chapter pertemuan hari itu dibagi 2 ya. The cut off yang saya lakukan adalah untuk chapternya chapter berapa tuh? 16 ya. Saya tuh nggak hafal sebenarnya. Chapter 16 betul. Nah, untuk cut off atau saya share screen dulu. Sebentar. Ini ya. Nah, jadi untuk chapter 16 ini yang saya udah bagi ya di Anda itu di file yang di LMS. Nah, nomor 1, 2, 3 ini di hari ini gitu. Sementara yang 4 dan 5 itu di minggu yang akan datang. Jadi saya pisah 2. Kenapa? Karena memang yang 1, 2, 3 ini mengenalkan dulu kepada Anda apa saja sekuritas-sekuritas yang bersifat mendilusi. Ya, mendilusi itu artinya dilutif ya, bahasa lainnya. Untuk sekuritas yang bisa mendilusi, yang bisa bersifat dilutif ya, itu disebut dengan sekuritas dilusian. Nah, kemudian baru setelah Anda paham apa itu sekuritas dilusian, maka kita baru masuk ke laba per saham atau earning per share, EPS. Ya sengaja saya gunakan bahasa Indonesia ya, laba per saham atau LPS ya. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa yang dimaksud itu adalah earning per share atau EPS ya, EPS. Nah, Anda bisa lihat di sini, jadi materi yang pertama sekuritas dilusian itu menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana kalau terjadi penerbitan, kemudian pengonversian, jadi mengubah sekuritas tadi ke saham biasa, dan kemudian kalau hak tadi dihentikan, ya, jadi hak melakukan konversi tersebut terhadap sekuritas konversi. Tadi sudah saya sampaikan ya, sekuritas konversi itu yang paling umum adalah convertible bond dan convertible preference share. Kemudian yang kedua menjelaskan akuntansi untuk warrant, tadi yang sudah saya singgung ya, jadi warrant dan warrant saham. Warrant saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, jadi biasanya diperjualbelikan tuh warrant ya dengan option sebenarnya. Nah, kalau right itu dia melekat pada saham. Jadi atau kalau boleh digabungkan sebenarnya di sini membahas option, warrant dan right, tapi di sini ambil contohnya adalah warrant.
yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, maksudnya begini, biasanya option, right, dan warrant ini dilekatkan, di-embed ke sekuritas yang lain sebagai sweetener, sebagai pemanis. Mirip seperti yang saya lupa kemarin ya seingat saya itu yang saya sampaikan, contoh Anda mau beli Indomie tapi dibundel dengan kecap atau dengan saus misalkan. Nah, saya nggak tahu mana yang disebut dengan pemanisnya gitu ya. Bagi Anda yang niatnya membeli Indomie gitu ya, membeli mie instan, kemudian ternyata dibundle dengan saus ya, dan kebetulan Anda memang butuh saus, maka saus ini adalah sweetener bagi Anda, pemanis. Kenapa? Karena Anda akan semakin tertarik untuk membeli mie instan tadi yang dibundle dengan saus. Kenapa? Karena harganya pasti lebih murah kalau Anda belinya satu per satu. Anda beli mie instan sendiri, beli saus sendiri. Jadi begitu digabung, harganya bisa lebih murah. Nah, kalau Anda yang memang niatnya mau beli saus gitu loh, tapi kemudian dibendel sama Indomie dan kemudian Anda juga lagi butuh Indomie, ya sudah. Berarti yang menjadi sweetener itu adalah mie instan. Jadi sweetener tergantung cara pandang kita. Namun di konteks kita, di konteks chapter ini, sweetener itu biasanya adalah warrant, option, dan right. Kemudian sekuritas lain itu adalah obligasi dan yang lainnya, biasanya saham preferen. Hanya kan saham preferen itu cenderung tidak diperjualbelikan ya, meskipun ada perusahaan yang memperjualbelikan, tapi saham warrant itu saham preferen itu boleh dibilang jarang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan akuntansi dan pelaporannya, yaitu khususnya kalau perusahaan melakukan rencana kompensasi saham. Di sana sih nyebutnya plan ya, sebutnya plan, rencana, tapi nanti di dalam pembahasannya rencana ini saya terjemahkan dengan program, ya, karena sebenarnya di dalam praktek menyebutnya program kompensasi saham. Apa itu program atau rencana kompensasi saham? Yaitu biasanya program atau sebuah rencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan umumnya. Ya, jadi para karyawan itu diberikan motivasi oleh perusahaan. Misalkan begini, kalau Anda bekerja bagus, perusahaan kita bisa mencapai target tertentu, maka semua karyawan saya kasih saham. Ya, itu kalau yang perusahaannya baik banget. Kemudian bisa juga diberikan kesempatan, tapi tidak dikasih saham, tapi diberikan kesempatan untuk beli saham dengan harga tertentu. Nah, itu yang dibahas di chapter ini. Jadi, kalau perusahaan kita bisa mencapai target tertentu, maka Anda akan saya kasih kesempatan ya beli saham dengan harga yang murah, ya karena begitu. Apakah itu diberikan kepada seluruh karyawan ataukah hanya sebagian? Ya tergantung dari program atau rencana yang memang disiapkan oleh perusahaan. Ya kalau perusahaan baik hati ya semua karyawan lah dikasih kesempatan. Tapi kalau perusahaannya pilih-pilih ya kalau Pak, kalau semua karyawan dikasih nanti saham kami semakin banyak yang beredar dong gitu ya. Pemegang saham yang lainnya bisa turun persentasenya. Ya maka biasanya diberikan hanya kepada pegawai-pegawai tertentu. Umumnya ya ini yang menarik ya bagi orang-orang yang sudah levelnya tinggi. Umumnya adalah eksekutif perusahaan. Jadi Anda kalau jadi manajer, Anda jadi direksi gitu ya, biasanya diiming-iming itu, ya tolonglah Pak Direksi, Pak Manajer, Anda kerja baik ya, ini saya pemegang sahamnya ya, Anda kerja baik ya, usahakanlah perusahaan kita meningkat, bisa mencapai target sekian, dan kalau itu terjadi, Anda akan kami berikan kesempatan membeli saham dengan harga yang murah lah, kira-kira begitu. Sehingga Anda sebagai karyawan juga akan totalitas ya untuk menunjukkan kinerja Anda, di samping diberikan janji bonus-bonus ya, jadi Anda akan diberikan janji bonus-bonus oleh perusahaan, juga mungkin bisa mendapatkan saham dengan harga yang sangat murah. Toh kalau misalkan Anda membeli dengan harga sangat murah, setelah itu Anda nggak suka, Anda jual kan dengan harga yang saat itu tinggi sekali, Anda dapat capital gain yang sangat besar tuh gitu. Itu disebut dengan rencana kompensasi saham atau share compensation plan ya. Kemudian yang keempat ini dan kelima ini kita akan bahas di minggu yang akan datang, yaitu bagaimana menghitung laba per saham atau earning per share. Ada dua jenis earning per share, ada basic earning per share atau laba per saham dasar, dan ada
dilutive earning per share atau laba per saham dilusian. Ya, kata dilusian ini dipakai di PSAK. Jadi saya menggunakan kata yang sudah baku dipakai oleh PSAK. Tapi kalau Anda lihat di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dilusian ini sepertinya belum muncul ya. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja para pelaku akuntansi untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa asingnya sebenarnya itu. Itu highlight dari saya ya. Sekali lagi dengan asumsi Anda sudah baca, maka selanjutnya saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya mengenai materi hari ini atau materi sebelumnya, mudah-mudahan masih bisa saya bantu. Saya beberapa hari yang lalu sempat ngintip-ngintip juga di LMS, tapi kelihatannya tidak banyak yang melakukan interaksi ya. Buat saya sih nyaman gitu, begitu nggak ada terlalu banyak pertanyaan, tidak diskusi, senang juga buat saya karena saya nggak harus sibuk ikut menjawab misalkan gitu ya. Ya jujur aja gitu karena saya sibuk banget. Tapi kalau di sana aktif mungkin saya yang stres juga ya, harus ikut partisipasi, berpartisipasi melihat aktivitas Anda atau mungkin saya ikut menjawab di sana. Ya itu hak Anda boleh pergunakan, minimal lembaga sudah menyediakan fitur yang bisa Anda pakai dan silakan Anda pergunakan atau tidak, itu hak Anda. Nah untuk tugas tetap Anda submit saja meskipun belum sempat saya berikan nilai, toh tidak akan kemana-mana ya, filenya ada di sana. Mungkin nanti pada saat Anda libur menjelang hari raya, baru di situ saya akan kerjakan lah untuk mengoreksi pekerjaan-pekerjaan Anda. Karena sampai hari ini saya masih ada beberapa, saya tidak bisa sebutkan ya, tapi ada beberapa pekerjaan yang benar-benar menyita tenaga saya gitu ya. Saya harus sering duduk di laptop, di depan laptop maksud saya ya. Kemudian kalau lelah ya saya harus kemana gitu, kadang-kadang saya tiduran, ya tidur itu untuk memejamkan mata sebenarnya. Memejamkan mata bukan tidur-tidur gitu ya, untuk merelaksasi otot-otot di sekitar mata, kan itu penting banget. Kalau Anda terlalu lama menatap layar, Anda perlu melakukan relaksasi. Bagaimana caranya? Anda bisa cari di YouTube gitu. Saya sebenarnya adalah master of hipnoterapi gitu. Ya tapi buat saya aja lah gitu ya. Jadi saya menterapi diri saya sendiri, kemudian saya relaksasi otot-otot di sekitar mata saya ya paling 10 menit lah maksimal. Itu saya kembali lagi menatap laptop lagi begitu ya untuk mengerjakan pekerjaan yang belum terselesaikan. Saya kira itu dulu ya. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Kalau ada ya. Pak, izin Pak. Izin. Mas Putu ya, silakan. Iya, saya izin meneruskan pertanyaan yang dari LMS Pak. Saya juga penasaran Pak. Oh di LMS ada yang udah belum saya jawab atau sudah dijawab? Belum Pak. Oh belum ya. Berarti pas saya buka LMS pas belum ada mungkin ya. Oke nanti saya buka. Silakan Mas. Terkait saham Trisuri yang misalkan dibelinya 2 kali, untuk harganya itu gimana Pak ya? Dibeli 2 kali maksudnya, oh 2 kali pembelian. Iya. Ya. Dengan Untuk harga yang berbeda gitu Pak. Ya betul. Ya jadi gini. Saham Trisuri, saya sebentar ada telepon masuk. Saya cuma jawab untuk mengatakan bahwa saya sedang on. Sebentar ya. Maaf ya, karena saya lihat ada mitra saya, kalau nggak dijawab nanti dikira ini Pak Kuat nggak mau jawab, lagi tidur jangan-jangan ya. Jadi harus saya jawab dulu bahwa saya sedang online. Baik ini, kebetulan mudah-mudahan saya tidak salah ya, karena sebenarnya ada dua metode tuh yang dipakai dalam mencatat saham Trisuri, ada cost method dan ada satunya itu efektif, cost method dengan par value method. Ya, jadi ada metode cost, harga perolehan, dan ada par value. Tapi par value itu sepertinya tidak dijelaskan ya di chapter kita. Dan memang di PSAK sendiri memang ditetapkan menggunakan yang cost method. Nah, karena namanya cost method berarti mengacu kepada harga perolehan pertama kali, disebutnya begitu. Jadi ketika Anda beli saham Trisuri, pertama kali ya Anda beli saham sebagai saham Trisuri,
berapa harganya, maka itulah yang disebut dengan cost-nya. Nah, ketika saham ini nanti dijual, ya Anda perbandingkan dengan cost-nya. Ini yang single saham treasury ya. Jadi contoh misalkan perusahaan memberi sahamnya sendiri, yang nantinya dimasukkan sebagai saham treasury dengan harga 200 misalkan per lembar saham. Nominalnya 100, berarti kan Anda lebih 100 tuh ya. Nanti ketika dijual lagi, maka angka 100 ini yang jadi patokan. Kalau Anda menjual di bawah, tadi cost-nya 200. Kalau misalkan Anda menjual di bawah 200, berarti Anda rugi, tanda kutip ya. Atau kalau Anda menjualnya di atas 200, berarti Anda untung gitu. Tetapi ingat bahwa di dalam saham tidak mengenal rugi atau untung, itu yang sudah saya sampaikan. Karena saham itu kan kepemilikan, maka kalau selisih lebih tidak boleh kita anggap untung, selisih kurang tidak boleh kita anggap untung. Terus kemana Pak? Ya dicatat ke agio saham gitu. Maka di sana nyebutnya ke share premium, karena share premium itu kan bagian dari ekuitas. Kecuali kalau saldo share premiumnya sudah 0 gitu ya, khususnya kalau kita akan mencatat kerugian, tanda kutip ya, kerugian tanda kutip. Jadi jangan, saya nyebut untung rugi itu kan karena ini jual beli sebenarnya. Tetapi ingat untung ruginya tanda kutip, jadi tidak dicatat ke untung atau rugi, tapi ke akun yang lain. Jadi ketika misalkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar atas penjualan kembali saham treasury, dan saldo share premiumnya sudah 0, maka tidak ada cara lain. Ini logika nih sebenarnya ya. Anda hanya bisa mengalokasikan kerugian tadi itu ke akun yang lain. Apa tuh akun yang lain? Nggak ada lagi jawabannya. Pasti return earning gitu. Karena saham itu, ekuitas itu kan hanya terdiri dari saham biasa, ya, kemudian agio saham atau share premium, dan return earning, hanya itu. Kalau yang other comprehensive itu kan itu khusus itu kan transaksi yang terkait dengan income statement yang kemudian dititipkan ke dalam ekuitas. Itu sih penumpang saja itu kalau saya nyebutnya. Tetapi komponen utama dari ekuitas itu hanya ada saham, kemudian premium saham, dan return earning, hanya itu, nggak ada yang lain. Maka ketika premiumnya sudah 0, karena premium tidak boleh negatif, ya itu ketentuannya. Jadi saldo premium itu tidak boleh negatif. Karena kalau Anda tanya, kenapa kok saldo premium tidak boleh negatif? Ya itu ketentuan umum saja. Karena aneh kalau ada saham biasa, kemudian bawahnya share premium minus, gitu. Berarti kan sahamnya akan jadi turun, gitu ya. Maka ditetapkan bahwa share premium itu minimum saldonya 0. Maka ketika ada kerugian dalam penjualan saham treasury, kemudian saham sudah menggerus premium share, premium saham menjadi 0, maka selisihnya dicatat ke return earning. Itu konteksnya. Nah, kemudian ke Mas Putu, bagaimana kalau 2, Pak? Nah, maka Anda gunakan, Anda masih ingat inventory kan ya? Sebenarnya itu mirip inventory itu perlakuannya. Jadi Anda menggunakan cost yang sama, jadi Anda harus memisahkan. Jadi contoh misalkan, pembelian treasury pertama 200 per lembar saham, nominal sahamnya 100. Kemudian pembelian kedua di harga 250, maka Anda harus mengingat, ya mana yang 200, mana yang 250. Jadi pada saat dijual kembali, Anda harus memilah mana saham treasury yang dijual kembali, yang dulunya kita beli dengan 200, dan mana saham treasury yang dulunya kita jual 250, itu Anda harus pilih. Gitu. Pak, tapi kan saham treasury-nya bentuknya sama, gitu, bentuknya ya kertas-kertas juga, gitu kan, tidak ada beda. Sama dengan inventory. Anda beli inventory juga bentuknya sama, harganya yang beda-beda kan, gitu. Contoh ya, maaf nih, misalkan Anda beli mie instan, dengan asumsi mie instan fluktuasi harganya cepat ya, misalkan begitu. Anda beli mie instan 1.000 hari ini, besok Anda datang lagi ke pasar ternyata sudah 1.100 atau 1.050. Kemudian besok lagi beli turun 985 misalkan. Tapi yang Anda beli itu produknya sama, ya mie instan, mereknya Indomie, rasanya apa Indomie itu? Soto ayam misalkan gitu. Maaf kalau saya salah ya. Misalkan Indomie rasa soto ayam, dan bentuknya kan nggak akan beda itu. Ya warnanya kuning kalau saya tidak salah. Ya sudah, bentuknya sama, tapi harganya beda-beda kan. Nah, sama dengan saham treasury. Nah, maka ketika Anda menjual saham treasury, Anda harus mengidentifikasi
saham yang mau dijual ini saham treasury yang mana gitu. Itu sebenarnya, itu konsepnya begitu. Pak, boleh nggak dirata-ratakan? Tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh kenapa? Ya karena Anda menggunakan cost method. Itu jawabannya. Kecuali ke perusahaan misalkan muncul ya namanya average method misalkan ya. Ini saya ngarang aja nih. Jadi misalkan tiba-tiba ada perlakuan akuntansi di mana akuntansi menerbitkan metode baru yaitu average method. Ya maka harga perolehan saham preferred tadi, saham treasury tadi bisa dirata-ratakan karena metodenya namanya average method. Tapi karena kita sedang membahas cost method saja, ya maka harus diingat saham yang akan dijual kembali itu yang dijual kembali itu adalah saham treasury yang mana yang dulu waktu belinya gitu. Itu konsep berpikirnya begitu untuk saham treasury. Nah, pencatatannya tinggal Anda ikuti sebenarnya gitu. Maaf ya, kenapa saya senang membahas konsep? Ya karena memang konsep itu yang harus dibangun. Kalau Anda sudah paham, ya tentu saja teknis pencatatan akuntansinya juga harus tahu, ya maka nggak ada masalah itu sebenarnya. Gitu Mas Putu. Sorry, nanti saya cek juga di LMS-nya ya. Karena hari apa tuh saya ngecek, 4 kelas tuh saya cek, ya ada yang saya komentari, ada juga yang tidak saya, ada yang komentari dan kemudian ya karena tidak ada ya saya hanya buka, oh nggak ada ya sudah. Saya skip aja gitu. Begitu Mas Putu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Paham ya yang saya jelaskan ya. Jadi atau gini deh, saya takutnya Anda bingung gitu ya. Enggak sih Pak, saya belum paham. Bukan Putu ya, mungkin yang lain. Gitu. Gini, sebentar. Saya seperti biasa ya, saya buka Jamboardnya dulu. Saya coba ilustrasikan deh supaya Anda lebih clear ya. Oh ini kan direkam ya, jadi Anda bisa cek lagi nanti. Jadi gini, ya kita sedang bicara saham treasury. Sorry. Nah misalkan nih, tanggal 1 bulan 3 misalkan. Anda beli gitu ya, 1000 lembar saham treasury dengan harga 200 tadi ya. Catatan nominalnya adalah 100 per lembar. Ya. Ini 200 ya. Nah, kemudian Anda beli lagi 1 bulan 4. Anda beli lagi gitu. Supaya beda ya 2000 lembar gitu. Kemudian harganya 250 karena harga saham Anda semakin naik. Nominal kan tidak berubah ya. Nominal tetap 100. Nah, ya maka karena kita menggunakan cost method, jurnal nomor 1 dengan nomor 2 jurnalnya sama, angkanya yang berbeda gitu. Jadi boleh dibilang ini adalah cost 1 gitu ya. Cost nomor 1 dan ini adalah cost nomor 2. Jadi dicatatnya sama jurnalnya tapi cost-nya berbeda. Jadi Anda harus mengingat itu. Ya, jadi nanti ada bikin catatan di pengelolaan treasury itu. Jadi treasury itu bukan cuma ditaruh teronggok gitu, enggak. Itu nanti ada bagian yang akan melakukan manajemennya. Jadi dikelola ya di sedemikian rupa. Nah, maka kalau seandainya suatu ketika Anda ingin menjual saham treasury, tanda kutip Anda ingin mendapatkan keuntungan ya bagi perusahaan karena saat itu harga sahamnya 300 misalkan. Kita jual kan ada keuntungan nih, ya minimal nambah share premium kan gitu. Ya kalau seandainya dijual, misalkan tanggal 1 bulan 5, ya Anda jual saham treasury-nya. Ya, saham treasury ini dijual. Pada saat, misalkan jualnya, ini supaya mudah dulu ya, jualnya 800 lembar dengan harga 300 saat itu. Ya Anda tinggal pilih saja, jadi ditetapkan oleh perusahaan. Yang 800 ini apakah berasal dari yang pertama ataukah berasal dari yang kedua gitu loh. Itu yang tadi saya katakan Anda harus ingat
inventory ya, seperti inventory. Anda apakah mau menggunakan first in first out gitu ya? Tidak berlaku di sini ya. Ini bahasa saya doang nih, supaya gampang menjelaskannya. Jadi di saham tuh tidak dikenal istilah first in first out, karena first in first out, last in first out itu di inventory. Jadi kalau boleh diadopsi kira-kira begitu. Apakah Anda mau pakai first in first out? Berarti kalau first in first out itu Anda berarti kan mengambil yang ini dulu kan gitu. First in, jadi first yang pertama masuk, first out, pertama dikeluarkan. Atau Anda menggunakan yang last in first out, berarti seolah diambil dari yang 2000 dulu kan gitu. Itu persoalannya kan gitu. Ya silakan manajemen mau menggunakan yang mana, yaitu keputusan perusahaan, manajemen perusahaan. Ketika mereka mengatakan, Pak, boleh nggak kalau di mix 800 ini Pak, itu katakanlah 400 dari yang pembelian saham pertama, 400 dari pembelian saham kedua gitu, misalkan ya. Ya boleh-boleh saja gitu loh. Persoalannya satu, manfaatnya apa bagi perusahaan? Ingat loh ya, saham treasury tadi ini saya ulang lagi nih. Membeli saham treasury itu pasti ada tujuannya, menjual saham treasury pasti ada tujuannya. Tetapi apapun tujuan itu tidak menguntungkan dan tidak merugikan perusahaan. Artinya tidak ada dampak ke income statement, itu maksud saya. Jadi tidak dicatat gain, tidak dicatat loss. Anda beli saham treasury, ya struktur saham Anda yang berubah, struktur ekuitas Anda yang berubah. Anda menjual kembali saham treasury, ya struktur ekuitas Anda yang berubah. Ya memang ada uang tunai yang terkait di sana ya, kasnya ketika Anda beli treasury kasnya keluar, ketika Anda jual kembali kasnya bertambah. Jadi dampaknya hanya di balance sheet atau di statement of financial position. Tidak berdampak terhadap income statement. Nah itu juga kalau dikaitkan dengan pajak, jadi jual beli saham treasury bagi perusahaan itu tidak terkait dengan pajak. Itulah mengapa, ini sudah saya sampaikan mudah-mudahan ya, takutnya saya lupa tuh. Ya sehingga mengapa apapun transaksi gitu ya, yang melibatkan saham treasury pasti tidak ada kaitannya dengan pajak gitu. Ya, no taxes gitu. Jadi nggak ada pajaknya. Kalau ada pajaknya, ya maaf ya, ini yang membuat kebijakan pasti nggak paham saham treasury. Gitu. Kalau saham treasury itu cuma berkutat di ekuitas aja. Jadi kalau misalkan ini neraca gitu ya, ini kan aset, ya, ini aset. Kemudian ini liabilitas, ini kan ekuitas gitu ya, ini ekuitas. Maka transaksi saham treasury ya di sini-sini aja, dia nggak bergerak kemana-mana gitu loh. Kalaupun tadi ada kas, ya di sini tadi kas masuk, kas keluar. Ya kecuali kalau belinya utang, ya muncul utang, piutang. Terus waktu menjual yang beli berhutang, ya mungkin muncul hutang, gitu saja. Tapi kan tetap lingkupnya masih ada di satu laporan yang sama, yaitu laporan posisi keuangan. Jadi nggak melibatkan income statement sama sekali, gitu ya. Itu logika berpikirnya. Nah, maka kembali ke sini tadi. Jadi yang 800 ini itu nggak usah neko-neko sih kalau menurut saya ya. Pak iseng Pak bagaimana 400 dari yang pertama ya silakan aja nggak apa-apa sih kalau memang manajemen perusahaan mengambil keputusan seperti itu. Tapi sih kalau saya gitu misalkan saya jadi manajernya Pak gimana Pak sudah yang gampang aja lah kita pinjem lah asumsi yang dibangun oleh si inventory kita pakai FIFO saja lah gitu loh. Jadi 800 ini diambil dari 1000 gitu. Nah, beda dengan kalau misalkan tanggal 1 bulan 6 Anda jual saham treasury ya, misalkan 1.200 gitu loh. Ya, maka sama tuh menurut saya. Ambillah dari 1.000 dari yang pertama, pembelian pertama dan sisanya Anda ambil dari pembelian kedua. Jadi yang mudah sebenarnya gitu ya pakai aja lah FIFO saja begitu. Terus Pak bagaimana Pak kalau perusahaan melakukan transaksi treasury banyak Pak, tiap bulan dia beli saham treasury, ya justru saya akan bertanya itu perusahaan yang aneh gitu loh. Itu dia tuh aktivitasnya apa sih gitu ya, aktivitasnya tuh setiap perusahaan kan pasti punya
bisnis utama ya. Semua perusahaan, ya ini fungsinya, maaf nih, saya bukan belain manajemen keuangan gitu ya. Setiap perusahaan itu punya core bisnis gitu loh. Dia punya bisnis utama. Apa bisnis utama? Jual beli. Ya sudahlah, pikirkanlah jual beli barang yang dia jual belikan. Proses produksinya, kegiatan utamanya adalah memproduksi produk. Ya Anda fokuslah di sini gitu loh. Jangan kemudian malah jual beli saham Trisuri gitu. Itu kurang kerjaan menurut saya. Ya maaf ya gitu. Karena kalau tiap bulan dia beli Trisuri, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Itu kurang kerjaan itu. Nanti jangan-jangan core bisnisnya nggak dikerjain sama dia. Ya kalau gitu ya nggak usah bikin usaha gitu loh. Ya itu maaf ya, saya dagelan itu ya, iseng-iseng banget. Dan Anda harus ingat, ya, kembali lagi, itu misalkan maaf ya, misalkan tadi ada pertanyaan konyol ya, tapi konyol itu bukan, maaf ya, konyol itu bukan bodoh itu. Konyol itu iseng-iseng. Gitu. Jadi ada pertanyaan iseng-iseng, Pak bagaimana kalau perusahaannya sering banget beli saham Trisuri? Ya kan saya akan bilang perusahaan yang iseng gitu, ya perusahaannya konyol juga berarti. Gitu. Idenya konyol, ya, perusahaannya konyol juga gitu ya. Anda harus ingat kembali ke konsep Trisuri share ini. Jadi maaf ini tulisannya tidak terbaca ya. Jadi kenapa kok ada istilah Trisuri share atau saham Trisuri ini? Ya karena memang ada hal-hal yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Jadi saham Trisuri ini tujuannya banyak gitu ya. Salah satunya adalah maaf ya. Salah satunya adalah misalkan ini yang tadi ada, kan tadi ada compensation plan itu ya, share. Jadi salah satunya adalah untuk memberikan kompensasi saham kepada pegawai. Jadi jangan sampai mengganggu jumlah saham yang beredar. Jadi saham Trisuri ini simpanan gitu, makanya namanya treasure, ya, disimpan untuk jaga-jaga. Kalau perusahaan gini logikanya, Anda tidak punya saham Trisuri, kemudian Anda memberikan kompensasi saham kepada karyawan, maka berarti kan Anda harus terbitkan uang baru tuh, saham baru. Kalau uang di Bank Indonesia itu uang baru gitu. Jadi Anda terbitkan saham baru, sehingga jumlah lembar sahamnya berubah. Jadi kalau misalkan ya saham beredar, outstanding share Anda saat ini 10 juta lembar saham. Gitu. Kemudian Anda memberikan kompensasi kepada karyawan hari ini. Saya berikan 1 juta lembar saham. Kalau Anda nggak punya saham Trisuri, berarti setelah Anda bagikan kepada pemegang saham, maka jumlah saham yang beredarnya bertambah 1 juta lembar saham karena Anda menerbitkan saham baru. Maka setelah Anda berikan kompensasi tadi, jumlah lembar saham Anda bertambah tuh menjadi 11 juta lembar saham. Kan nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa bagi kita yang nggak terlibat. Tapi bagi pemegang saham yang lama, misalkan Anda gitu ya, misalnya Anda pemegang saham nih, lama ya, Anda ada di sini nih, Anda punya 1 juta lembar saham. Pertanyaannya berapa ketika masih 10 juta ya, berapa persentase saham Anda? Persentase saham Anda kan Anda bisa bangga tuh bilang saya memiliki 10% lembar saham, ya kan? Karena saya punya 1 juta lembar dari 10 juta lembar. Terus Anda nggak pernah tahu tuh, tiba-tiba manajemen perusahaan memberikan kompensasi saham ini ya kepada karyawan sebesar 1 juta dan akibatnya jumlah lembar saham yang baru yang beredar 11 juta. Maka itu akan menggerus persentase Anda ini. Karena Anda sekarang nggak bisa ngomong 10%. Karena Anda akan melihat 1 juta dibandingkan dengan 11 juta. Berarti Anda pasti kurang dari 10% gitu loh. Nah, kalau Anda pemegang saham, Anda bisa ngamuk gitu. Misalkan tiba-tiba perusahaan menerbitkan pemegang saham yang tidak ada kompensasi saham, yang nggak ngomong sama pemegang saham lama. Anda baru kemarin ngomong saya pemegang saham 10%. Terus hari ini tiba-tiba menjadi 9, sekian. Mungkin bagi Anda, Pak, kan cuma 9, sekian tuh, 9, sekian tuh 0,0 aja besar gitu ya.
Ya, jadi jangankan 1%, 0,00 sekian tuh kalau para perusahaan yang bonafit itu gede sekali gitu. Maka si pemegang saham ini bisa ngamuk gitu loh. Ya, jadi ini gara-gara ada kebijakan baru nih, jadi persentase saham saya menjadi rendah. Nah, maka supaya tidak mengganggu gitu ya, mengganggu persentase tadi, disitulah peranan Trisuri, ya, saham Trisuri. Jadi misalkan ya, lembar yang beredar sebelum adanya saham Trisuri tadi 10 juta gitu. Kemudian Anda membeli saham kembali Trisuri ini 1 juta. Berarti kan sebenarnya saham Anda tetap 10 juta, tapi yang ada di pasar itu 1 juta. Jadi Anda tetap disebutkan saham beredar Anda 10 juta, ya 10 juta, tapi 1 juta ada di dalam perusahaan, di Trisuri perusahaan, gitu. Nah, sehingga kan saat ini sebenarnya tanda kutip ya, kalau di laporan posisi keuangan ya, tercantumnya begini. Jadi bukan 9 juta, tapi 10 dikurangi 1. Gitu. Kalau akuntansi itu 9 dengan 10 dikurang 1 itu berbeda dalam hal pengungkapan. Ya. Nah, kemudian satu ketika ingin memberikan kompensasi kepada karyawan. Berapa? 1 juta juga. Ya maka Anda akan tambahkan 1 juta kan diambil dari saham Trisuri ini. Jadi saham Trisuri ini Anda alokasikan ke sini, maka Anda kembali lagi 10 juta. Nah, dengan cara seperti ini otomatis para pemegang saham lama tidak akan, persentase kepemilikannya tidak akan berubah gitu. Ya. Itu tujuan saham Trisuri dan banyak tujuan lainnya. Ya, tujuan lainnya termasuk tadi tuh kalau nanti mau ada convertible bonds, convertible saham preferen dan sebagainya. Nah, itu konsep dasar di dalam saham Trisuri. Ya, sorry, saya harus ungkapkan juga kembali ya tentang mengapa kok ada saham Trisuri. Itu bukan iseng-iseng. Nah, kemudian pertanyaan Mas Putu tadi ya. Nah, Putu itu area lupa saya. Jadi lupa saya. Sorry. Saking saya Mas Putu ya. Putu Arya namanya. Jadi digabung. Jadi Pak, bagaimana kalau 2 kali atau lebih dari sekali? Ya begitu caranya. Ya, jadi satu persatu diingat baik-baik. Dulu belinya berapa, pada saat menjual ya ikuti cost-nya. Jadi ada cost 1, ada cost 2, ada cost 3. Tapi mohon maaf tadi ya saya memberikan uraian yang supaya Anda clear saja, jangan sampai ada pemikiran bahwa perusahaan sering banget Pak jual beli saham Trisuri, itu perusahaan yang iseng. Ya, dia tidak fokus sama core bisnisnya berarti ya. Anda lihatlah contoh-contoh transaksi yang ada di soal juga nggak akan banyak kok pembelian saham Trisuri. Ya, jadi yang belinya tuh nggak akan berkali-kali ya. Jadi beli sekali itu mungkin nanti 6 bulan, 7 bulan, atau bahkan 2 tahun lagi baru bikin membeli saham Trisuri lagi gitu. Jadi nggak tiap minggu, tiap bulan beli saham Trisuri. Kecuali gini, saham yang bisa ditarik kembali sedikit. Tadi kan menarik 1.000 tuh. Hari ini cuma bisa narik 100, ya sudah tarik. Padahal kita punya agenda 6 bulan lagi kita memberikan kompensasi 1.000. Ternyata yang bisa ditarik dari pasar cuma 100, karena nariknya dari pasar, dari bursa efek. Ya sudah 100. Ya akhirnya besok beli lagi 100, beli lagi 100. Ya bisa. Karena ada tujuannya. 6 bulan ke depan harus punya 1.000 gitu. Jadi bukan kemudian nanti diperjualbelikan ya, tidak, tapi ada tujuan-tujuan tertentu. Itu mengenai saham Trisuri, dan kalau ada pembelian yang lebih dari sekali. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada, sambil saya mau coba LMS-nya ya. Nanti ya mudah-mudahan saya bisa komentari di sana supaya bisa dibaca juga sama yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf ketika nggak bisa setiap saat membuka LMS ya. Cukup banyak ya. Di sini ada harga Trisuri, sudah ada saham bonus, pembagian lump sum jika terdapat direct cost, kemudian ada saham, ada materi amortisasi dan cash dividend. Oke, menarik. Ya, sorry, saya share deh. Ada pertanyaan nggak? Mungkin di luar yang tadi di LMS.
Ini saya share nih LMS-nya. Siapa tahu, maaf ya, siapa tahu di antara Anda malah nggak pernah buka gitu LMS-nya. Ya, ini pertemuan 3, diskusi tentang ekuitasnya di sini tadi mungkin nih yang ditanya Mas Putu ya. Pertanyaan dari Mbak Dewa Ayu ya, tentang harga treasury. Kemudian ada saham sebagai bonus, ya betul ada saham bonus memang. Kemudian pembagian saham juga dapat direct cost. Nah, saya tidak tahu nih nanti maksudnya apa. Kemudian saham, menteri amortisasi cash dividend. Saya hanya bisa membuatkan forumnya dan Anda bisa bikin sub forum ya. Minta ya, izin bertanya terkait pembelian treasury 2 kali, misalkan pembelian pertama 96, lalu pembelian kedua 100 untuk saat penjualan, apakah harga rata-rata? Jawabannya berarti tidak ya. Atau harga jual awal. Jadi mana yang memang ditetapkan perusahaan untuk dibeli. Jadi cost-nya masing-masing. Itu jawabannya. Nanti kalau sempat saya akan ke sana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian karena kadang habis selesai ngajar begini ya, itu tiba-tiba ada saja tuh di telepon sana, di telepon sini. Untuk termasuk saya sedang menyiapkan KKM, kuliah mahasiswa. Yang belum tahu nih mau dilaksanakan offline atau online, saya cenderung tetap yang online ya. Dan offline saya kasih berisiko. Saham sebagai bonus. Izin bertanya Pak, di luar saya besarkan. Bertanya Pak, di soal latihan saya menemukan ada share preference ya, yang diberikan sebagai bonus penerbitan bonds payable. Bonus ya boleh lah, maksudnya gini, sebenarnya bukan bonus ya, tapi nggak apa disebut bonus ya, itu namanya yang tadi sweetener juga. Jadi kadang-kadang pembeli bonds payable itu diberikan ya tambahan-tambahan atau boleh lah ya nyebutnya bonus-bonus, nyebutnya dengan kan sebuah sweeteners dalam bentuk sekuritas ya, di sini misalkan share preference. Jurnal penerbitannya bagaimana Pak? Ya, kemudian apakah carrying value bonds akan berkurang karena dia mendapat bonus share? Lalu saat penebusan bond di akhir masa bond nanti, apakah bondnya tetap ditebus dengan nilai nominal? Terima kasih sebelumnya. Ya, nah ini sebenarnya ini kan dua aset yang berbeda ya. Itu sama seperti yang tadi saya contohkan itu. Ya, mungkin maaf ya, ini saya stop screen. Begini ya logikanya. Nanti Anda cek soalnya, saya kasih logika berpikirnya. Nanti bisa hitung kalau Anda mau menghitungnya. Sebentar, saya kembali ke Jamboard dulu. Begini cara berpikirnya. Ini berlaku untuk apapun sebenarnya. Jadi itulah enaknya akuntansi. Jadi akuntansi itu dia gitu ya, bersifat umum. Contoh nih supaya nggak ngomong bond sama treasury. Tapi itu nanti tinggal Anda logikan ya. Ini yang tadi saya barusan sebutkan. Jadi Anda dapat membeli bundle, gitu ya, bundle, ya bundling ya. Tadi ya, ini saya ambil contoh. Sebenarnya saya memvisualisasikan ini supaya Anda lebih ingat gitu. Karena kalau Anda kenal produk yang Anda tahu kan lebih mudah mengingatnya. Saya sebut merek nih, ya. Tadi Indomie. Ada bundle gitu ya, paket Indomie plus tadi apa? Saus. Mereknya ABC biasanya itu ya. Gitu. Di mana Anda kan harga katakanlah harganya 6.000. Mie beberapa jenis gitu ya, beberapa buah. Misalkan begitu. Ini harga bundle yang ini harga bundlenya. Nah, kemudian kalau Anda cek satu persatu gitu ya. Misalkan ya. Indomie ini harganya katakanlah 5.000 gitu. Kemudian ini kalau Anda bisa ngecek satu persatu kan Anda tinggal datanya gitu ya. Kemudian saus ABC-nya ini misalkan 2.000, harganya harus lebih mahal dari 6.000 nih kalau di total. Jadi kalau Anda total sebenarnya harus bayar 7.000 kan kalau Anda beli masing-masing. Jadi Anda beli Indomie 5.000, Anda beli saus itu 2.000, itu harganya 7.000. Tapi karena Anda ini di paket ya, di bundling, cukup membayar dengan 6.000. Kan gitu.
Nah, pertanyaannya sama kayak tadi tuh. 6.000 ini Pak, kan produknya 2, Indomie dan saus. Boleh nggak Pak akun, jadi bikin account gitu ya. Jadi Anda catat di neraca gitu ya. Ini saya gunakan akun nama apa adanya, misalkan boleh nggak Pak, saya catatnya di neraca mie dan saus gitu misalkan. Boleh nggak Pak saya bikin akun baru seperti ini? Ya. Jawabannya kalau misalkan pertanyaan seperti itu ya tidak boleh gitu. Kenapa? Karena mie itu beda dengan, apalagi di akun Anda di apa namanya, di laporan keuangan Anda sudah memisah. Di sini ada mie gitu ya, nilainya sekian. Kemudian ada saus nilainya sekian gitu loh. Nah, memang mie dan saus kan benda yang berbeda gitu. Mie bisa Anda makan itu, baik mentah maupun rebus dulu. Saus, tapi apakah Anda mau makan saus doang gitu? Ya, Pak, saya penggemar saus, Pak. Saya makan saus seperti saya minum aqua. Wah, gitu ya. Ya silakan. Nah, orang langsung bilang, pasti Anda, maaf ya, abnormal gitu loh. Ya, ada orang mau makan saus doang gitu ya. Ada, mungkin ada. Cuma pasti kan abnormal. Secara umum nggak ada yang begitu. Anda minum aqua, iya gitu. Kalau memang perusahaan punya kebijakan seperti ini gitu ya, mie dan saus itu dipisah, maka otomatis ketika Anda membeli 6.000 ini, maka 6.000 Anda harus split gitu loh. Anda harus split ke Indomie dan ke saus gitu. Sehingga nanti Indominya pasti angkanya nggak 5.000 gitu ya, dan nggak yang sausnya nggak 2.000 gitu. Tetapi memang khusus di chapter kita kan dikasih 2 metode. Ada 2 metode itu. Ada yang apa ya, proporsional ya. Jadi coba cek lagi nanti materinya ya. Ada metode proporsional dan ada metode inkremental gitu. Ya, tinggal Anda mau pakai yang mana. Kalau proporsional tuh nanti 6.000 ini diproporsikan sesuai dengan persentase 5.000, 2.000 ini. Jadi gimana Pak? Ya, maka Indomie ini nanti akan dibagi. Indomie itu kan 5.000, berarti 5 per 7. 7 dari mana? 5 tambah 2. Dikali 6.000. Pasti itu nilainya Indomie. Gitu. Catat kemudian di sini. Ya. Kemudian yang saus. Yang saus berapa saus? Saus itu kan 2 banding 7 kali 6.000. Catat di sini. Gitu. Itu proporsional namanya. Kalau inkremental, kita harus ditentukan mana yang harus dicatat lebih, mana yang diprioritaskan lebih dulu. Misalkan Indomie sebagai prioritasnya, inkremental itu dari 6.000 ini, maka Anda akan angka penuh untuk yang pertama. Berarti 5.000-nya Indomie, 1.000-nya saus. Gitu. Inkremental. Tapi yang paling banyak digunakan adalah yang proporsional, jadi seimbang. Itu penjelasannya. Nah, sekarang ke pertanyaannya, Pak. Kalau Anda beli bonds, dapat bonus, tadi nyebutnya saham preference, preference share. Harganya misalkan 1 juta atau 1.000. Ya, maka 1.000 ini harus Anda alokasikan berapa ke, ini logikanya ya, berapa ke obligasi dan berapa ke preference share. Tinggal gunakan, mau gunakan metode inkremental tadi atau metode proporsional, gitu ya. Pasti ada satuan nanti biasanya apakah lembarnya. Karena begini, tanya Pak, dasarnya Pak, ya Anda cek sama kayak itu. Anda kan nggak tadinya ke Indomart, ke kasir tiba-tiba ada bundling, dia dekat kasir Anda bundling tanpa berpikir panjang, Anda langsung bayar, Anda ambil, Anda bayar 6.000 tadi. Terus Anda, wah Indomie sama saus kan harus dibagi nih, dialokasikan ya. Maka untuk mengetahui harga Indomie, Anda datang ke raknya. Berapa harga ini, berapa harga saus. Nah, ini sama juga. Anda harus cari tahu nih, bonds ini berapa nilainya. Cek tuh nominal bondsnya. Saham preferen ini berapa nilai nominalnya. Nah, itu yang Anda pakai sebagai dasar untuk
menggunakan proportional method atau menggunakan incremental methods gitu. Nah, itu persoalan pertama terselesaikan. Nah, persoalan kedua, lantas Pak nanti kalau misalkan bonds sudah dapat angkanya ya, misalkan bonds ini angkanya supaya gampang saja nih, 800 dari 1000 ini. Saham preferen dapat angka 200. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang 800 ini kita anggap sebagai bond value gitu ya. Dan kemudian 200 ini kita anggap sebagai preference share value, ataukah kita tetap harus menghitung berapakah harga pasar bondnya. Sebenarnya itu ada banyak konsep di sana gitu. Disitulah problem besar sebenarnya bagi akuntansi. Akuntansi punya angka 800 dan 200, sebut saja angka 800 ini karena Anda menggunakan proporsional. Ini metode loh, cara menghitung metode itu. Ya, kalau misalkan perusahaan menggunakan metode proporsional, maka perusahaan bisa mengabaikan pun harga pasar obligasi dan berapapun harga pasar preference share-nya. 800 ini kita anggap sebagai nilai obligasi dan 100 sebagai nilai preference share. Bedanya ingat ya, kalau preference share ini punya nilai nominal. Gitu. Jadi 200 ini nanti Anda bandingkan dengan nominal. Kalau 200 ini dengan nilai nominalnya lebih besar, maka akan muncul yang namanya premium share of ya, preference share. Jadi ada premiumnya gitu loh. Nah, kemudian yang 100 ini Anda bandingkan dengan nominal juga obligasi untuk menentukan apakah obligasi ini jual dalam diskon ataukah dengan premium gitu. Karena ini dampaknya beda ya pada saat amortisasinya. Nah, seperti itu kondisinya tuh. Jadi jawabannya 800 ini karena metode sudah proporsional, 800 ini dianggap sebagai bond value-nya. Jadi Anda nggak perlu lagi ngitung ini bond value-nya dengan menggunakan diskonto atas future cash flow dari obligasi. Ya. Karena begitu ada, misalkan Anda menghitung ya, misalkan Pak saya mau iseng menghitung bond value-nya Pak. Saya mau hitung. Setelah saya diskon hasilnya 850 gitu. Maka memang akan ada pilihan. Lantas mana Pak yang mau kita catat? 850 atau 800? Nah, itu soalan baru lagi. Nah, ini yang biasanya dibahas tuh oleh para pakar penyusun standar akuntansi. Mana yang lebih reliable? Reliable itu mana yang lebih handal, ya lebih tepat lah mungkin bahasa sederhananya antara dua ini. Tapi kalau saya nih, ya, ketika Anda sudah menggunakan satu metode, maka metode yang lain dapat diabaikan. Ya, jadi metode menghitung bond value menggunakan diskonto tadi itu bisa diabaikan. Kenapa? Karena sudah ada angka yang dihasilkan dari sebuah penggunaan metode. Nah, ini berlaku nanti untuk apapun nih. Jadi tidak hanya bond dengan saham profesor, misal nih, ini kan kebetulan kita lagi bahas tas dan bonds. Jadi tadi kan contohnya Pak bonds bonusnya saham preferen, maka bisa saja ketika Anda beli obligasi bonusnya mobil gitu loh. Perusahaan ngasih mobil, bisa. Sama itu nanti. Ya, caranya sama, nggak berbeda. Kemudian bond sama inventory, boleh, sama saja. Ya, jadi caranya tetap sama. Nah, itu sebenarnya cukup pada transaksi di aset. Karena di aset tetap itu diajarkan, saya ingatkan ya, jadi di aset tetap itu diajarkan bagaimana membeli satu produk secara sekaligus, in basket disebutnya. Jadi dalam satu keranjang, itu kan tadi cuma dua. Kalau di inventory di aset itu bisa Anda membeli 5 jenis aset dengan satu harga. Maka caranya sama ya. Gitu. Itu sekali lagi cara berpikir di dalam akuntansi. Nah, kemudian berikutnya sekaligus saya bahas tadi mengenai pertanyaan deh yang ada di ya sebentar juga ya saya share juga gitu
Sorry, saya harus bolak-balik ini membuka share apa yang akan kita. Saya keluar terlebih mudah buat saya. Kemudian jika terdapat cost, saham dan obligasi dapat dilakukan penerbitan lamsam saham dan obligasi itu mungkin sama ya tadi ya, lamsam itu harga satu atau satu kali itu tadi in basket ya. Yang di dalamnya blend itu ada yang adalah saham saja, maka ada pengaruh dengan obligasi. Ya, ini sebenarnya nyambung sama yang tadi. Ada direct cost-nya. Anda gunakan prinsip dasar. Direct cost itu dicatat mengurangi premium share. Itu prinsip dasarnya. Kalau misalkan direct cost ini terkait dengan saham saja, ya sudah, saham biasa saja, maka mengurangi premium share saham biasa. Kalau direct cost ini terkait dengan penerbitan saham preferen, maka direct akan mengurangi share premium saham preference. Bagaimana perusahaan menerbitkan saham biasa dan saham preferen? Ya maka nanti sama tuh proporsional juga, gitu, mengenai premium share saham preferen maupun saham biasa. Nah sekarang bagaimana kalau obligasi dengan saham? Nah pertanyaannya, obligasi itu ada seperti premium yang ada di saham. Obligasi penjualan dengan diskon, penjualan premium, ya mengenal itu, gitu ya. Tetapi premium dan diskonnya tidak catat ke dalam akun tersendiri kan. Jadi Anda nggak akan menemukan akun premium, akun diskon pada bonds. Dulu ya dulu ada, tapi sekarang dengan IFRS tidak ada lagi. Jadi bonds saja, gitu ya. Premium dan diskonnya itu ada di book bond value dari bondnya. Nah kemudian direct cost ini itu hanya melekat, boleh bilang begitu. Ya maka untuk penjualan lamsam saham dan obligasi, direct cost-nya tetap ke saham saja. Karena obligasi kutip ya tadi premium itu meskipun ada istilah premium dan diskon. Itu yang paling akuntansi. Meskipun ya bisa ya suatu ketika Anda melihat literatur, Pak, direct cost-nya juga di-share, Pak, ke saham dan juga ke obligasi. Itu namanya perlakuan. Kalau di dalam akuntansi itu namanya treatment. Sepanjang perlakuan tadi dilakukan secara, ini kalau bicara konsep akuntansi ya, sepanjang treatment tadi dilakukan secara dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan, nggak ada masalah saja. Ya. Itu jawabannya. Dan maaf. Saham ya. Izin bertanya Pak, saya mas dengan saham teroperasi dan saham outstanding itu bagaimana? Ini sudah di Mas. Ya, terima kasih. Authorizer itu bisa dibilang saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan secara legal. Outstanding itu saham yang benar diterbitkan oleh perusahaan dan beredar di masyarakat. Jadi outstanding authorized, tapi yes, ya betul sekali. Jadi gini, kalau Anda baca, coba nanti iseng-iseng ya, nggak tahu di internet ada nggak, saya nggak pernah ngecek tuh. Anda coba cek akta pendirian perusahaan, gitu ya. Di akta pendirian perusahaan itu biasanya ada tercantum saham modal dasar disebut. Ada modal dasar, nah modal dasar itu authorized. Kemudian ada modal dasar itu yang outstanding. Jadi begini, perusahaan biasanya sudah menetapkan modal dasarnya berapa. Misalkan modal dasarnya 1 miliar. 1 miliar itu terdiri dari 1.000 lembar saham. Berarti nilai nominalnya 1 juta. Nah, jadi perusahaan punya, saya mau memiliki perusahaan, tapi saya mau saham perusahaan saya ini terdiri dari 1.000 saham dan 1 juta nilai nominalnya. Gitu. Itu niat. Tapi kemudian ditanya, nih modal yang disetor untuk memulai usaha Anda.
gitu loh. Boleh. Berarti Anda akan menerbitkan saham senilai yaitu 1 juta nominal plus 100 lembar. 1000 lembar yang sudah Anda niatkan, hanya 100 yang Anda terbitkan. Seperti yang Mas Putu saat itu. Jadi yang 1000 tetap disebut authorized, yang 100 disebut dengan outstanding. Kemudian di sini kan jumlah maksimum ya. Jumlah maksimum betul sampai dengan akta itu tidak dirubah. Bisa nggak Pak jumlah maksimum itu dirubah? Bisa, tetapi akta pendiriannya harus dirubah juga. Jadi kalau sebelumnya di akta pendirian perusahaan mengatakan saya ingin menerbitkan 1000 saham dengan nilai nominal 1 juta sebagai modal dasar, dan kemudian Anda ingin mengubah menjadi 10 miliar misalkan, makanya harus dirubah. Bahwa modal dasar kami berubah dari 1 miliar menjadi 10 miliar. Gitu ya, ketentuannya. Itu jawabannya. Kemudian berikutnya materi amortisasi. Ya. Sebelumnya saya izin saya Pak untuk efek rate yang digunakan. Di akhir periode jika value-nya 498 sedangkan ini obligasi amortisasi di obligasi ya. Apakah amortisasi harus seperti kasus double declining? Maaf nih saya sambil mencerna ya Anda gunakan efek method. Oke, di akhir periode jika misalnya current value-nya sekian padahal face value ya. Jadi nilai pasarnya segini gitu ya, 498 sementara nilai nominal 100 gitu. Apakah amortisasinya harus kita penuhkan? Penuhkan itu maksudnya gimana ya? Seperti di building. Oke, Mas, gimana maksudnya? Maksud saya kan kalau present value gitu kan, terus kan diamortisasikan, terus di saat tahun itu ternyata current akhir masa jatuh tempo gitu. Ya, oke. Jadi gini, bagaimana kalau di akhir masa jatuh temponya gitu ya, nilainya 498 dan kemudian face value-nya kan 500. Gini, kalau penghitungan amortisasi yang Anda lakukan dari bonds dimulai periode obligasi ya, kalau Anda ngitungnya benar tidak akan terjadi, itu jawabannya ya. Jadi ini tidak akan seperti ini. Ada selisihnya biasanya karena koma saja. Ini kan selisihnya 2 nih. Ya, ini nggak apa-apa, ini kan contoh ya dari Mas Putu, bagus nih contoh. Tapi saya akan sampaikan bahwa selisih boleh dibilang hampir tidak mungkin dengan catatan kita menghitung model menghitung itu selalu benar. Ya, jadi sesuai dengan metode yang ada gitu ya. Karena prinsip dasar pengamortisasi menggunakan metode effective interest rate, sebenarnya ada metode lain itu selain effective interest rate, ada namanya nominal rate atau disebut dengan rate. Jadi rate-nya itu tetap, tapi itu jarang dipakai. Nah, jadi metode yang dipakai, maka pada akhir periode, akhir masa jatuh tempo gitu ya. Pada akhir masa jatuh tempo, maka nilai akan mendekati nilai nominal. Ya, atau fair value-nya. Jadi akan masuk par value. Jadi masuk mana? Dia akan mendekati angka 500. Kalaupun ada selisih, biasanya selisih karena bulatan penghitungan saja. Misalkan ya hasilnya 499,998 gitu. Jadi tidak akan sampai 2000 karena 2000 itu ekstrim ya menurut saya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Putu, saya akan sampaikan bahwa apabila seperti ini maka perlu dihitung kembali, dihitung mundur ke belakang di mana kesalahannya. Karena ini saya akan bilang ini pasti salah ya. Bahwa kalau misalkan Mas Putu bilang misalkan ada begini gimana? Ya jawab ke belakang gitu. Karena konsep dasar amortisasi itu akan saham itu begini ya. Saya ingatnya bisa pakai pen. Oh, di sini nggak bisa pakai pen ya.
Jadi kalau misalkan Anda jualnya dengan nilainya di atas 500 tuh, ya, maka ketika diamortisasi sampai dengan jatuh tempo itu pasti akan ke 500, akan menurun dari 510, 508, gampangnya gitu, 507, 506 sampai 500. Kalau Anda dengan diskon tadinya itu akan mendekati 898 100, 98 200, 49 gitu, terus sampai ke 500 karena konsep amortisasi pasti. Nah, maka dia akan hasil akhirnya akan mendekati angka 500. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah amortisasi dipenuhkan? Iya, kalau memang terjadi ya harus dipenuhkan. Tapi menurut saya sebelum ke sana harus dicek ya, terlebih dahulu penghitungan. Kemungkinan besar menurut saya ya kemungkinan akan ada kesalahan dalam penghitungan. Itu jawaban saya, Mas Putu. Oh, ini yang sudah saya jawab ya, cash dividend sempat saya jawab ya. Jika cash dividend sudah dideklar tetapi ternyata tahun depan letak uang kas ini di mana dalam neraca? Ya tetap di neraca sih, nggak akan kemana-mana ya. Jadi declare itu kan baru menyampaikan hutang gitu ya. Jadi namanya cash dividend mau dibayar tunai, tapi kalau di declare itu memang baru mengatakan bahwa kami dividen, uangnya belum ada tuh saat itu. Kecuali kalau payment ya, kalau payment itu berarti kan dibayar. Ya kalau payment ya nggak boleh tunai gitu. Jadi namanya juga payment dates ya. Jadi nggak boleh lagi misalkan gini, maaf ini contoh ekstrim saja. Tanggal 1 Desember perusahaan mengatakan bahwa kami akan memberikan dividen kepada pemegang saham yang tercatat per tanggal 5 Desember. Misalkan begitu. Kapan dibayarkannya? Tanggal 20 Desember. Misalkan. Nah, maka di tanggal 1 adalah declaration, kita catat payable di sana. Muncul dividen, debit, kreditnya dividen payable. Tanggal 20, Anda harus ya membayar uang tunai. Debitnya dividen payable, kreditnya cash. Harus gitu loh. Karena Anda sudah janji tuh. Bagaimana kalau tanggal 20 masih belum bisa bayar? Ya, perusahaan akan dikemplang gitu ya. Akan sama si pemegang saham. Ini gimana sih manajernya nggak becus? Diganti tuh perlu besoknya tuh. Karena Anda sebagai manajer, sebagai direksi, lalai gitu, memenuhi janji para pemegang saham. Ingat, direksi itu bekerja untuk pemegang saham. Para pemegang saham itu pemilik perusahaan. Maka kalau Anda janji sama mereka, dengan Anda maaf ya, Anda jadi karyawan di sebuah perusahaan, masuk Anda lah kerja di Kementerian Keuangan. Anda punya janji kan, seperti sekarang nih, Anda ditempatkan, Anda lulus dari PKN-STAN dan Anda ditempatkan pada satu kantor instansi pemerintah, maka saya berjanji untuk mengabdi gitu, sekian puluh tahun. Gitu itu kan janji Anda. Nah, begitu Anda mengabaikan janji, Anda kena hukuman gitu. Ya, jadi tidak boleh pada saat payment date yang sudah ditetapkan perusahaan tidak bisa memenuhinya. Kalau tidak, ya konsekuensi jabatan Anda akan hilang gitu ya. Kemudian itu tadi cash dividend. Oh, sudah ya. Itu pertanyaan di sana ya. Oke, ada lagi? Atau komentar, pertanyaan? Ya deh. Oke, terakhir kalau gitu, akhiri. Saya akan jelaskan sedikit ini. Tadi sudah, tapi saya ingin kasih clue-cluenya saja. Biasa, mohon Anda pelajari kembali gitu ya, khususnya bagi Anda yang belum sama sekali membaca materi untuk hari ini. Ya, jadi tolong dibaca. Jadi materi ini bahas ini dan nanti kita cut sampai di sini saja ya. Jadi intinya begini, Anda diberikan penjelasan tentang ini, ya ada namanya opsi saham, saya disebut dengan option saja. Jadi opsi saham ini kadang disebut dengan opsi saja. Kemudian ada sekuritas konversi, convertible securities, dan kenalkan juga saham kembali dengan saham preferen. Di mana tiga hal inilah yang sebenarnya nanti akan mendilusi saham biasa. Jadi sekuritas dilusian itu adalah sekuritas yang dapat mendilusi. Atau di sini mendilutif atau mendilusian begitu ya. Saya biasanya mendilusi saham biasa. Bukan saham biasanya berkurang, tidak, tapi jumlah saham lembarnya justru yang akan bertambah. Dampak dilusinya adalah kepada laba per saham. Ya.
Nah, kemudian di sini itu tentang obligasi konversi, jadi manfaatnya dan sebagainya. Dua alasan utama kenapa perusahaan menerbitkan utang konversi ya, atau debt, convertible debt ya bahasa Inggrisnya. Seterusnya, ini teori lengkapnya ada di buku, detail banget di sana. Kemudian masih di utang konversi. Utang konversi dipertanggungjawabkan dengan instrumen majemuk atau compound instrumen. Sementara komponen saya terjemah majemuk karena banyak literatur menerjemahkan komponen dengan kata majemuk ya, compounding dalam manajemen keuangan. Perusahaan dengan menggunakan metode with and without ini tidak saya terjemahkan ya, dengan dan tanpa begitu ya. Tapi kalau saya kasih kata itu metode dengan atau tanpa dengan, misalkan itu kan nanti bingung ya, maka metodenya with and without-nya tidak saya untuk menilai instrumen majemuknya atau compound interest ya, instrumennya. Ini cara menghitungnya ya untuk menentukan. Nah, ini nama istilah yang sama dan saus gitu. Itu sama, cuma nama metodenya. Itu kan nilai wajar dari utang konversi tanpa ekuitas dan ekuitas yang tadi dengan premium share misalkan. Kemudian kedua, tentukan komponen liabilitas dengan cara menghitung nilai kini neto dengan cara mendiskontokan seluruh arus kasnya. Kurangi liabilitas. Nah, berarti ini apa nih? Kalau Anda maaf saya pointer dulu ya. Ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik ini ya, dan Anda kaitkan dengan chapter sebelumnya, maka menggunakan metode incremental. Jadi tadi kan saya jelasnya pakai proporsional kan ya, boleh pakai proporsional juga boleh, tidak dilarang ya, sepanjang tadi konsisten. Nah, di sini disebutnya dengan metode with and without, yang dengan kata lain kalau dengan chapter sebelumnya itu metode incremental. Kalau di metode yang incremental di saham kan yang diutamakan saham biasa, baru yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang diutamakan adalah liabilitasnya, baru kemudian komponen selain liabilitas gitu. Yang tadi pertanyaan bond sama saham tadi terjawab di sini, karena di sini menggunakan incremental. Kenapa kok, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok yang diutamakan liabilitas? Karena memang niatnya memperjualbelikan liabilitasnya, bonds-nya. Tadi kan disebutkan bonusnya adalah saham preferred, berarti kan produk utamanya itu adalah liabilitas, bonusnya saham preferred. Nah, maka kalau incremental, ya gunakanlah bonds itu sebagai produk yang paling utama. Tapi itu bisa dibalik ya, jadi pertanyaan tadi itu bisa dibalik begini, perusahaan menjual saham preferen dengan asumsi perusahaan melakukan jual beli saham preferen. Karena tadi sudah saya sampaikan saham preferen itu jarang sekali diperjualbelikan. Ya, ini contoh saja. Perusahaan menjual saham preferen dengan bonus obligasi, misalkan begitu. Maka cara ini harus dirubah. Jadi metode ini dirubah. Yang kedua itu adalah saham preferennya, sisanya ke obligasi, kira-kira begitu. Tapi contoh tadi itu contoh yang tidak wajar ya, karena jarang menjual saham preferen, bonusnya tuh obligasi. Yang ada selama ini adalah jual bonds, maka sweetener-nya adalah saham yang lain. Begitu. Itu konteks dari incremental methods, atau di sini nyebutnya with and without approach ya, atau methods. Contoh bahas ya, nanti tolong Anda pelajari bagaimana, karena penghitungan ini sudah ada di chapter tentang obligasi. Kemudian akuntansi pada saat terbitan utang konversi ini prinsipnya sama seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya, tinggal ditambah ketika ada bonus. Ini kan ada bonus share premium. Maaf. Ada bonus dalam bentuk konversi ya, karena ini bentuknya convertible. Nah, jadi khusus bonds ya, Anda bisa lihat di sini bonds-nya dicatat sebesar nilai obligasi, sisanya itu yang dicatat sebagai share premium convertible equity.
Di sana disebut dengan share premium convertible equity. Jadi share premiumnya bonds ya. Itu yang ingat karena bonds tidak mencatat premium sendiri. Maka di sini disebutnya dengan share premium. Ya, jadi bukan premium bond. Share premium terhadap convertible equity jaga ini akun jaga-jaga sebenarnya. Kalau seandainya kalau seandainya si pemilik obligasi itu akan nantinya akan melaksanakan hak konversinya, maka kita catat itu sebagai share premium saja. Ini jadi cadangan sebenarnya gitu loh. Yang nanti kalau ya share premium ini yang akan share premium conversion equity ini akan diubah menjadi saham. Kemudian penyelesaiannya ini kalau misalkan dibayar, nah ini dia nih, membeli kembali jatuh tempo apabila obligasi tidak dikonversi. Jadi si pemilik obligasi tidak mengkonversi obligasi ya sudah. Ya, jadi bonds payable dengan cash saja. Kemudian jumlah yang sungguh dialokasikan untuk ekuitas setelah sebesar sekian, baik apakah ada premium saham, ekuitas ataupun ditransfer ke premium saham biasa. Dan kemudian ini tadi kalau seandainya dikonversi pada saat jatuh tempo, Anda lihat di sini share premiumnya dibalik ya. Jadi ada di kemudian muncullah share ordinary ya, share ordinary di sini share capital ordinary itu nama lain dari share ordinary atau ordinary share ya. Jadi kalau Anda jangan bingung gitu ya dengan nama-nama akun ini karena dimuncul nama-nama akun yang berbeda. Jadi kalau Anda mau share ordinary ya gunakanlah ordinary share, gunakan ordinary share. Nama lainnya share ordinary, boleh. Ya. Ada share premium ordinary. Begitu. Ya. Itu kemudian mana kalau obligasinya dikonversi sebelum tanggal jatuh tempo. Ya, jadi sebelum jauh dari tanggal jatuh tempo dikonversi, prinsip dasarnya sama. Jurnalnya kan nggak berbeda nih. Ya, jurnal yang dengan sebelum ini sama. Yang beda di sini. Karena ada hitung-hitungan dulu. Ya, ada hitung-hitungan, nanti telah dapat hitung-hitungannya, agar bisa menghasilkan angka ini. Ya. Itu kemudian pembelian kembali sebelum jatuh tempo nih ada carrying amount. Ini carrying amount, gain and losses dan sebagainya itu ketentuan yang sama seperti di chapter pertama. Tapi ingat ya, gain and loss itu hanya berlaku untuk obligasinya, tidak berlaku untuk sahamnya. Karena di dalam saham tidak dikenal gain or loss. Kemudian pembelian kembali sebelum jatuh tempo dan seterusnya. Oh ini contoh ya. Jadi silakan Anda cek lagi nanti ini. Nah ini tadi ya. Loss on repurchase. Ya, jadi kerugian karena membeli kembali obligasi dan share premiumnya. Jadi nanti ada hitungan berapa share premiumnya dulu. Kalau nanti Anda perhatikan ya, baru selisihnya yang diakui sebagai loss. Pak, ini kok ada loss? Iya, karena Anda membeli kembalinya si obligasinya. Obligasi itu Anda lunasi sebelum jatuh tempo. Jadi bukan loss karena sahamnya ya, bukan, tapi loss karena obligasinya gitu. Ya sekali lagi untuk jual beli obligasi itu bisa loss and gain, tapi di saham sekali lagi tidak bisa. Kemudian ada istilah induced conversion, itu artinya dipaksa. Jadi maksud bukan berarti ke pemegang saham, saya mau balik pemegang obligasi. Ya. Tolong dong Anda konversi ke saham, saya mau Anda segera konversi ke saham. Enggak begitu sih. Biasanya diberikan stimulus ya. Atau ini tadi sweetener ya. Jadi dikasih stimulus, sweetener pemanis agar si pemegang obligasi tarik sebenarnya gitu ya. Jadi kata memaksa itu menarik. Induce ini juga boleh menarik konversi yang dipaksa tanda kutip ya. Untuk melakukan konversi, misalkan dikasih dengan harga yang murah gitu ya dan sebagainya. Artinya konversi deh, Anda bisa membeli Anda bisa mendapatkan saham dengan harga yang murah tapi nilai pasarnya tinggi gitu ya. Diiming-imingi lah gampangnya begitu. Contohnya ada di sini, nanti Anda tolong pelajari jurnal-jurnalnya. Kita masih akan ada satu chapter lagi, pertemuan satu lagi untuk chapter yang sama. Silakan Anda pelajari dulu gitu menurut saya. Kalau Anda bingung bagaimana menjurnal dan sebagainya, silakan nanti tulis di forum ya. Kalau nggak bisa saya jawab saat itu ya seperti tadi, saya bisa akan bahas ya. Kemudian kita masuk ke saham konversi, convertible preference saham ya. Convertible shares. Prinsipnya sama, tetapi sama-sama saham. Ingat ya, saham premium itu tadi saya selalu singgung jenis kelaminnya tidak jelas karena dia punya
pembayaran dividen yang tetap seperti dividen jadi sekian persen gitu ya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan dividen seperti halnya saham biasa. Prinsip dasarnya sama, di sini nanti tidak akan pernah ada loss and gain. Ya, beda dengan tadi di obligasi ada loss and gain. Saya skip ya, nanti pelajari kembali. Nah ini dia ya, kalau memang ada loss and gain gitu ya, misalkan ya ada loss and gain ya, maka catatnya ke return earning atau jadi tidak akan pernah ke gain, tidak pernah ke loss, tapi ke saldo laba. Kalau Anda masih bingung, lupa ke saldo laba, tadi sudah dijelaskan tuh, karena Anda muternya hanya di ekuitas, tidak akan kemana-mana. Nah ini warrants. Ya. Warrant itu syarat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa dengan harga tertentu di periode itu biasanya. Jadi sebenarnya sama nih warrant, right, option, itu sama-sama seperti ini. Hanya penamaannya yang beda-beda ya, namanya warrant, namanya option, namanya right. Ada beberapa perbedaan, tetapi prinsipnya sama. Kalau di manajemen keuangan ini disebutnya dengan namanya turunan saham, ya. Atau ya, nanti ada cek ya di internet, derivatif, transaksi derivatif. Ya. Jadi kalau ada transaksi derivatif saham, nah, derivatif saham, nah, maka itu adalah stock option, right, warrant. Itu adalah turunannya saham atau anaknya saham. Dan di pasar modal transaksi derivatif ini berjual-belikan ya. Jadi saham, warrant itu dibelikan tapi jangka pendek. Ya. Kalau Anda mau jadi spekulan di investasi, Anda ya dan Anda high risk ya, Anda menanggung resiko besar, bermainlah di saham derivatif atau derivatif saham. Kalau Anda mau yang aman-aman ya bermainlah di saham dalam jangka panjang. Transaksi ini biasanya muncul dari situasi yang ini tadi membuat sekuritas lebih atraktif, ya, menarik. Kemudian ada didahului dengan preemptive rights, kemudian ada kompensasi dan seterusnya. Ya. Dan warrant saham ini terbitkan dengan ya dia nggak pernah bisa berdiri sendiri. Jadi option warrant right itu nggak bisa berdiri sendiri, makanya namanya turunan saham atau anaknya saham. Warrant ini pasti diterbitkan dengan sekuritas yang lain, nggak mungkin berdiri sendiri. Meskipun dalam jual belinya dia sendiri ya, tapi pada saat penerbitannya itu harus dilekatkan dengan sekuritas yang lain. Biasanya sih dilekatkan dengan saham biasa. Ya. Dan di sini disebutkan warrant itu bisa 5 tahun, kadang-kadang ada 10 tahun usianya. Ya. Kemudian perusahaan harus menggunakan metode with and without seperti tadi di dalam pencatatannya. Nanti Anda silakan cek. Ya. Nah, contohnya adalah dilekatkan ke bonds. Oke, kemudian nah, ini untuk pemesan saham tambahan. Nah, untuk saham tambahan namanya ini tadi share rights ya, hak saham. Tapi sekali lagi prinsipnya hampir sama dengan warrant. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya option ya. Sama memberikan suatu opsi pilih kepada karyawan utama perusahaan mendapat membeli saham pada harga tertentu. Nah, jadi kalau lihat dari perbedaannya berarti opsi itu kepada orang dalam. Warrant kepada luar, right itu melekat pada saham. Ya, tapi ketiga-tiganya memiliki konteks yang sama. Itu nanti silahkan dibaca ya. Nah, kemudian ini keterangan mengenai pengukuran nilai wajar berdasarkan IASB, International Accounting Standard Board. Kemudian 2 isu utama di akuntansi, bagaimana menentukan biaya kompensasi dan berapa lama alokasi biaya kompensasinya. Ya, sorry ini. Oh ya maaf, compensation saham ini, compensation plan atau program pemberian saham ini biasanya kepada internal ya, nggak pernah diberikan kepada orang luar. Namanya juga kompensasi, yaitu tadi dan bisa semua karyawan, bisa juga karyawan terpilih, misalkan the employee of the month, misalkan the best employee of the years, ya, dan sebagainya. Jadi orang-orang terbaik lah yang akan diberikan kompensasi saham, tapi tadi ini bukan dikasih saham ya, jadi bukan saham bonus sebenarnya, bukan saham gratis, bukan, tapi diberikan hak untuk membeli dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga pasar. Ya itu sudah cukup bagus ya, saya juga mau kalau dikasih kayak begitu tuh. Harga pasarnya berapa? 1 juta. Terus saya dikasih bonus, Pak Kuat silakan beli saham itu dengan harga 200.000, saya beli gitu ya, saya utang kalau perlu gitu ya. Setelah itu saya jual gitu maksud saya. Kan langsung selisih tuh, capital gain-nya 800.
ribu kan, bayangkan tuh ya, Anda beli misalkan beli sekian ratus, Anda beli sekian ratus lembar saya, kemudian Anda beli sekarang, besoknya Anda jual langsung dapat gain capital. Jangan ditunda yang begitu ya. Siapa tahu nanti di antara Anda ada yang maaf ya berkarir di swasta, tidak di pemerintahan karena Anda tidak tertarik dengan birokrasi, ya setelah sekian Anda keluar, Anda berikan ganti rugi, dan di swasta ternyata sangat kondusif dan Anda diberikan kompensasi, sama lakukan. Ya, jangan pikir panjang lagi tuh. Kemudian nih saham yang dibatasi itu restricted share plan, itu maksudnya dibatasi begini. Jadi ada pembatasan, contohnya gini. Anda saya akan berikan saham gitu ya. Tadi kompensasi saham, tapi ingat ya, saham ini tidak hak ini gitu. Hak ini tidak boleh Anda perjualbelikan. Tidak boleh Anda pindah tangankan, dan hak ini tidak boleh Anda jadikan agunan untuk pinjam uang, kira gitu ya. Jadi sebenarnya restricted share plan itu hanya bicara tentang ketentuan saja. Ya, itu kemudian banyak loh materinya nih sebenarnya ini, dan banyak materinya. Nah, ini dia program pembelian saham oleh karyawan. Kadang-kadang perusahaan juga memberikan kesempatan. Oke, Anda semua saya berikan kesempatan untuk membeli saham ke semua karyawan nih ya. Wahai karyawan, saya akan berikan kesempatan Anda untuk membeli saham dengan harga diskon di sini katanya ya. Tapi rentang waktunya pendek. Pendek itu misalkan saya kasih waktu 2 minggu ya. Pikir dan seterusnya. Jadi jangan saya kasih waktu setahun. Wah, setahun itu harga fluktuasi. Kenapa waktunya pendek? Ya, ini sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada karyawan ya, bagi mereka yang nggak biasa berinvestasi, ayolah berinvestasi, uang itu jangan dihambur-hamburin, jangan dihabis-habisin ya, dalam bentuk saham misalkan gitu. Jadi itu juga menurut saya ya, dari perusahaan kepada karyawan. Nah, jurnalnya silakan Anda pelajari. Oke, nah, ini perdebatan dengan ini saya kira ini tambahan. Nah, ini bisa diabaikan sementara ini karena ini bicara teori ini. Ya kalau Anda nggak paham, maaf ya, kalau Anda nggak paham apa itu option dan sebagainya, ya Anda baca ini bingung. Di buku lebih detail karena di slide ini dijelaskan secara singkat saja. Dan materi ini EPS, basic EPS dan dilutive EPS itu nanti dibahas di minggu yang akan datang. Saya sekali lagi ya, kalau Pak kita akuntansi kenapa nggak bahas sahamnya? Sekali lagi, saya harus berargumentasi nih kepada Anda. Saya bahas detail jurnal-jurnalnya itu nggak akan cukup tuh, 2,5 jam juga nggak akan bisa itu. Ya, jadi Anda coba pelajari, di mana Anda nggak tahu, disitulah Anda bertanya. Ya. Nanti akan saya siapkan forum, silakan Anda isi lagi. Mudah-mudahan saya punya waktu yang lebih cukup sehingga saya bisa jawab sebelum kita ketemu seperti ini. Ya. Dan jangan lupa, oh ya nanti untuk PR-nya ya nanti saya cek ya, mana yang terkait dengan hari ini dan mana yang terkait untuk minggu yang berikutnya. Saya kira itu. Baik, ada komentar atau pertanyaan sebelum kita akhiri? Izin Pak. Mas Reza, silakan. Izin mengingatkan untuk di portal Pak. Ya, thank you. Ya, benar sekali. Maaf, hampir saya lupa. Ya, terima kasih. Saya print screen. Terima kasih banyak diingatkan. Saya izinkan saya untuk itu ya. Saya harus pakai Paint gitu ya, aplikasi Paint, karena dengan aplikasi Paint ini ketika nanti cropping filenya itu kecil karena di portal itu dia membatasi file atau ukuran file itu terbatas gitu, sehingga banyak dosen yang agak-agak gaptek tuh kasihan juga sebenarnya. Mereka kebingungan, Pak ini berkali-kali saya upload kok kebesaran, akhirnya mereka melakukan pengecilan gitu ya, cari kasih mengecilkan, itu jadi repot sendiri gitu ya. Beda dengan kalau menggunakan Paint, otomatis akan mengecil filenya. Itu pun pilihannya harus JPEG, tidak bisa PNG, karena begitu PNG itu dia besar sekali. Maaf, ini saya sedang simpan dulu supaya tidak tercecer. Nanti baru saya masukkan di portalnya. Hari ini tanggal 19.
Oke, salaman sudah saya save ya. Baik, tidak ada? Anda belajar ada waktu setengah jam, bisa untuk baca-baca, bisa untuk kerjakan soalnya. Ya di RPS itu Anda soalnya tinggal Anda cek sajalah dulu gitu ya. Mana hal yang relevan dengan ini dan mana yang terkait dengan IPS. Yang IPS itu diabaikan saja, itu nanti di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Silakan gunakan, manfaatkan waktu yang tersisa sekitar setengah hari untuk bisa mulai baca-baca, mengerjakan, dan sebagainya. Tanpa membaca, tanpa mengerjakan, tentu Anda nggak akan tahu, apalagi saya tidak membahas jurnalnya satu persatu. Beda dengan kalau prinsipal ya, kalau saya ngajar prinsipal itu justru saya akan fokus bagaimana membuat jurnal. Kenapa? Karena Anda belum kenal akuntansi dan saya harus konsep menjurnalnya. Nah, di intermediate tidak ya, intermediate itu saya cenderung memberikan konsep-konsep yang karena itu sangat lebih penting. Untuk jurnal, toh Anda tidak akan tidak close book ya, open. Anda bisa nyontek, Anda buka bukunya, oh nama jurnalnya ini tinggal ikuti gitu, itu akan lebih mudah ya. Jadi proses pelajarannya khusus untuk ujian nanti akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau close book. Nah, itu saya kira, terima kasih banyak, sampai bertemu di minggu berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.